Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Utamianisa, NIM 45224086, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Manajemen dengan mata kuliah pengantar bisnis. Isi dari materi saya kali ini yang pertama, yaitu definisi manajemen, 2 fungsi dasar manajemen, 3 keterampilan manajemen, 4 prinsip manajemen, 5 bidang manajemen, 6 jenjang manajemen, 7 macam-macam manajemen, 8 manajemen SDM, 9 seleksi karyawan. Adapun motivasi yang saya ambil dari B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Selanjutnya, yang pertama, definisi manajemen. Apa sih itu definisi manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, termasuk manusia, keuangan, material, dan informasi, untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Dan adapun menurut 2 para ahli, yaitu yang pertama, Bonnet dan Cook, manajemen merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang kedua, Nickel DKK, manajemen adalah proses yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Materi selanjutnya yaitu 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama, planning atau merencanakan, yaitu arah komunikasi, alokasi, sumber daya, delegasi, tanggung jawab, periode, target waktu. Yang kedua, organizing atau mengorganisir, yaitu arah penetapan SOP, susunan proses kerja, penyesuaian ritme kerja. Yang ketiga, directing atau mengarahkan, yaitu monitor, evaluasi, pujian, teguran, bonus, pemotongan. Yang keempat, controlling atau mengawasi, yaitu konsistensi pemantauan kinerja, kuantitas, dan kualitas sumber daya dan produk. Materi selanjutnya ialah keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik, yaitu keahlian khusus untuk tugas tertentu seperti akuntansi dan programan. Yang kedua, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan memahami gambaran besar organisasi dan membuat keputusan strategis. Yang ketiga, hubungan manusia, yaitu kemampuan berinteraksi dan memotivasi orang lain. Materi selanjutnya ialah prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Setiap tugas dibagi sesuai keahlian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Otoritas. Manajer memiliki wewenang untuk memberi arahan dan tanggung jawab atas hasil kerja, arah atau tujuan yang sama. Semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang selaras dengan visi yang sama. Gaji dan jenjang jabatan, yaitu pemberian kompensasi yang adil dan kesempatan untuk naik jabatan sebagai motivasi bagi karyawan. Adil dan stabil, kegiatan dalam perlakuan terhadap karyawan dan stabilitas kerja untuk meningkatkan loyalitas. Pemusatan pemerintah, kepemimpinan terpusat untuk menjaga kejelasan dan koordinasi dalam organisasi. Kepentingan kelompok, kepentingan
organisasi didahulukan daripada kepentingan individu. Inisiatif adaptif, akuntabel, memberikan ruang bagi karyawan untuk mengambil inisiatif, menyesuaikan diri, dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Loyal, semangat korup, membangun rasa persatuan dan loyalitas untuk menciptakan tim yang solid dan kohesif. Materi selanjutnya ialah 5 bidang manajemen. Yang pertama, keuangan, mengelola anggaran investasi dan pengeluaran untuk kestabilan keuangan. Yang kedua, produksi, mengatur proses produksi agar efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Yang ketiga, administrasi, menyediakan dokumen operasional, mengelola dokumen, dan memastikan prosedur berjalan lancar. Yang keempat, pemasaran, mempromosikan produk menarik pelanggan dan yang keempat, pemasaran, mempromosikan produk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kelima, personalia, mengelola karyawan dari rekrutmen hingga pengembangan dan kesejahteraan. Materi selanjutnya yaitu jenjang manajemen. Jenjang manajemen yaitu top manajemen. Manajer tingkat atas seperti CEO atau direktur yang bertanggung jawab atas visi misi dan arah strategis organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, middle management. Manajer tingkat menengah yang menerjemahkan strategis top manajemen ke dalam rencana operasional dan mengawasi divisi atau departemen seperti kepala departemen atau manajer regional. Yang ketiga, first level management. Manajer ini pertama yang memimpin dan mengawasi langsung pekerjaan operasional, seperti supervisor atau pemimpin tim, untuk memastikan tugas harian berjalan sesuai rencana. Yang keempat, non-managerial employees. Karyawan non-managerial yang melaksanakan tugas operasional atau teknis dan tidak memiliki tanggung jawab kepemimpinan atau pengawasan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam manajemen. Manajemen produksi dan operasi, yaitu mengelola proses produksi barang dan jasa termasuk perencanaan, pengendalian kualitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, manajemen keuangan, mengelola sumber daya keuangan organisasi termasuk anggaran, investasi, dan analisis risiko untuk menjaga kestabilan dan profitabilitas. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, mengelola aspek terkait karyawan mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga kesejahteraan karyawan. Yang keempat, manajemen informasi, mengelola aliran informasi dalam organisasi termasuk pengumpulan, pengolahan, dan distribusi informasi yang mendukung untuk mengambil keputusan. 5. Manajemen pemasaran, yaitu mengelola strategis untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa termasuk riset, pasar, periklanan, dan pengembangan merek. Yang keenam, manajemen strategis, mengelola perencanaan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi di pasar kompetitif. Yang ketujuh, manajemen pendidikan, pengelola lembaga pendidikan termasuk pengembangan kurikulum, pengelolaan staf,
dan meningkatkan kualitas pendidikan. Materi selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tujuan organisasi, menganalisis keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi, mencari dan menarik kandidat yang sesuai, melakukan proses seleksi untuk menemukan kandidat terbaik. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan, mengembangkan program pengembangan karir untuk karyawan. Yang keempat, penilaian kinerja. Menetapkan kriteria untuk menilai performa karyawan, memberikan umpan balik, dan melakukan evaluasi secara berkala. Yang kelima, kompensasi dan tunjangan. Menyusun struktur gaji yang adil dan kompetitif. Menawarkan tunjangan yang menarik untuk meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, hubungan karyawan. Membangun komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan. Menangani konflik dan isu yang mungkin timbul. Yang ketujuh, keputusan hukum dan etika. Memastikan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia memenuhi hukum ketenagakerjaan. Mengimplementasikan kebijakan yang etis dalam pengelolaan karyawan. Yang kedelapan, budaya organisasi. Mengembangkan dan memelihara budaya organisasi yang positif. Menginspirasi karyawan untuk berkontribusi pada visi dan misi perubahan. Materi selanjutnya yaitu seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses pentingnya dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memilih individu yang paling cocok untuk mengisi posisi tertentu di sebuah organisasi. Proses seleksi ini dilakukan setelah tahap rekrutmen di mana kandidat potensial telah ditemukan dan diundang untuk melamar. Tujuan utama dari seleksi adalah memilih kandidat terbaik yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut adalah tahap umum dalam proses seleksi karyawan. Yang pertama, meninjau lamaran. Setelah proses rekrutmen, lamaran yang masuk disaring berdasarkan kriteria dasar seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang ditawarkan. Yang kedua, wawancara awal. Pada tahap ini biasanya dilakukan wawancara singkat, screening untuk memverifikasi informasi dalam CV dan menilai kelayakan dasar kandidat. Wawancara ini dapat dilakukan melalui telepon, video call, dan tatap muka. Yang ketiga, tes seleksi. Tes ini biasa berupa tes pengetahuan dan keterampilan untuk menilai apakah kandidat memiliki kompetensi yaitu tes pengetahuan dan keterampilan untuk menilai apakah kandidat memiliki kompetensi teknis untuk dibutuhkan untuk yaitu tes pengetahuan dan keterampilan untuk menilai apakah kandidat memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Yang kedua, tes psikologi. Menilai karakteristik, kepribadian, motivasi, dan kecocokan kandidat dengan budaya organisasi. 3. Tes kesehatan. Dalam beberapa kasus, tes kesehatan dilakukan untuk melakukan bahwa kandidat dapat memenuhi syarat fisik dari posisi tersebut.
Yang keempat, wawancara mendalam. Wawancara lebih mendalam dilakukan dengan kandidat yang lolos seleksi awal dan tes. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman kerja, sikap, nilai-nilai, serta kemampuan problem solving. Teknik seperti behavioral interview menanyakan tentang pengalaman masa lalu yang relevan sering digunakan. Yang kelima, assessment. Assessment center atau opsional. Beberapa organisasi merupakan assessment center, yaitu simulasi situs kerja yang menilai keterampilan manajemen, kepemimpinan, dan interpersonal Kandidat akan diminta untuk menyelesaikan kasus-kasus atau situasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang keenam, referensi dan latar belakang. Organisasi akan memverifikasi referensi yang diberikan oleh kandidat, menghubungi mantan atasan, serta melakukan pengecekan latar belakang untuk memastikan informasi kandidat valid dan dapat diandalkan. Ketujuh, keputusan akhir. Setelah semua proses seleksi selesai, tim perekrut akan menilai semua informasi yang dikumpulkan dan membuat keputusan tentang kandidat masa yang paling sesuai untuk peran tersebut. Yang kedelapan, tawaran kerja. Kandidat yang terpilih akan diberikan tawaran kerja secara resmi, termasuk rincian tentang gaji, tunjangan, tanggung jawab, serta syarat dan ketentuan lainnya. Proses seleksi yang baik memastikan bahwa organisasi dapat menemukan karyawan yang tidak hanya memenuhi persyaratan pekerjaan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan kerja tersebut. Sekian dari saya. Thank you for attention.